ضربة طيران مباشر. شوف مباشر الآن طيران سعودي يضرب معسكر الحب، معسكر نحب. Yaman mulai kental menentang hegemoni Barat di era Ali Abdullah Saleh. Tokoh revolusioner tersebut sampai dilengsarkan karena rencananya yang membahayakan blok Barat dipimpin Amerika Serikat. Insiden tersebut seketika mengubah Yaman yang semula sejahtera menjadi bangsa mengenaskan dengan banyaknya pertempuran. Beruntung pelan-pelan Yaman bisa terselamatkan karena mempunyai hubungan erat dengan Indonesia. Bumi Nusantara berpotensi mengembalikan kestabilan Yaman lewat pengaruhnya di diplomasi internasional. Cetak Gol coba merangkum Indonesia sukses menyelamatkan Yaman yang dipengaruhi oleh Amerika Serikat sebagai berikut. Negara makmur yang hancur karena perang saudara. Negara-negara Timur Tengah selalu akrab dengan label tidak sejahtera. Masalah kemiskinan, keterbatasan akses, hingga konflik bersenjata selalu menjadi penghambat kawasan kaya minyak ini. Namun masalah tersebut tidak terjadi kepada sebuah negara bernama Yaman. Negeri yang punya luas 527 km persegi ini dulunya pernah menyandang sebagai negara paling bahagia di dunia. Julukan Arabia Felix yang berarti Arab bahagia dan makmur cukup melekat dengan Yaman. Tanah subur, pusat perdagangan, serta peradaban kuno dikdaya menjadi dasar kuat Yaman bisa maju. Gak cuman itu, negeri para nabi juga memiliki cadangan minyak sebesar 3 miliar barel. Negeri Al-Jumhuriyah ini juga sangat kaya akan emas dengan cadangan rata-rata 1,56 ton. Status Yaman sebagai negara kaya di Jazirah Arab seketika luntur begitu saja. Negeri Al-Jumhuriyah perlahan menjadi negara yang paling miskin akibat tata kelola pemerintah yang salah. Adalah Ali Abdullah Saleh yang pernah memimpin Yaman lebih dari 33 tahun. Presiden kelahiran Sanaa ini merupakan tokoh yang dicintai dan juga menjadi sosok kontroversial. Abdullah Saleh pernah membawa Yaman maju dan juga membawa pada era kemunduran. Korupsi di negeri Al-Jumhuriyah merajalela dan mendapatkan status sebagai negara sangat korup di dunia. Tingkat korupsi di sana bahkan lebih tinggi dibandingkan negara kita tercinta Indonesia. Gak heran banyak rakyat yang hidup serba kekurangan dan melahirkan pihak berseberangan dengan pemerintah. Alhasil Abdullah Saleh digulingkan pada tahun 2011 lantaran rakyat merasa tidak puas. Dari sinilah kiamat Yaman dimulai dengan lahirnya pemberontak anti pemerintah yang berawal dari Arab Spring. Arab Spring sendiri merupakan gelombang protes terhadap pemimpin di Timur Tengah. Gelombang protes ini kemudian menyebar ke Yaman dan menyebabkan perubahan pada kepemimpinan. Sejak saat itulah negara Yaman menjadi tidak stabil dengan banyaknya pertempuran. Bukan melawan penjajah, melainkan perang saudara di antar daerah yang cukup memanas. Konflik berkepanjangan ini nggak kunjung selesai meskipun sudah 1 dekade berlalu. Bahkan perseteruan Yaman semakin memanas setelah Arab Saudi membombardir kaum separatis. Gempuran dari negara Arab Saudi ini merupakan dukungan penuh terhadap pemerintah Yaman yang diakui internasional. Sayangnya konflik ini malah berpotensi menjadi perang terbuka. Pasalnya, dua negara besar Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab punya pandangan berbeda terhadap konflik ini. Saudi meminta agar pihak separatis Yaman bisa dibasmi. Alasannya hal ini bisa mengancam kedaulatan Saudi yang kebetulan dekat dengan perbatasan Yaman. Sementara itu Uni Emirat Arab sudah lama menguasai wilayah strategis di Yaman. Artinya serangan Arab Saudi tentunya bisa menghentikan pasukan Uni Emirat Arab. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan kembalinya perang skala penuh di Yaman. Tindakan sepihak tidak akan membuka jalan perdamaian, melainkan hanya memperdalam perpecahan, meningkatkan resiko eskalasi yang lebih luas dan menyebabkan fragmentasi lebih lanjut, kata Guterres. Bayang-bayang Donald Trump dalam dinamika konflik Yaman.
Gempuran yang dilakukan Arab Saudi baru-baru ini tentunya menambah luka mendalam untuk rakyat Yaman. Mereka seolah terpenjara dengan kehidupan sengsara yang sudah menghantui 13 tahun. Usut punya usut, ada andil Amerika Serikat dalam penyerangan yang dilakukan Arab Saudi. Negeri Paman Sam memang sudah memberikan dukungan penuh sejak era Presiden Joe Biden. Mereka memberikan fasilitas untuk memasok senjata ke Arab Saudi. Gak cuma itu, negeri Paman Sam juga memainkan taktik kotor dengan politik adu domba di kawasan Timur Tengah. Sebelum lengsernya Joe Biden, rakyat Yaman sempat tersenyum dengan penghentian dukungan. Namun pemberhentian dukungan Paman Sam ini hanya berlangsung selama beberapa bulan saja. Puncaknya adalah di era Presiden Donald Trump. Dukungan Amerika Serikat terhadap Arab Saudi semakin kuat terjalin. Rakyat Yaman pun kembali dihantui rasa ketakutan akan konflik yang membesar. Trump bahkan pernah melancarkan serangan bertubi-tubi di kawasan penting. Presiden berambut pirang ini menyasar pelabuhan untuk melumpuhkan perekonomian Yaman yang dipimpin Houthi. Gempuran yang dilakukan Amerika Serikat bahkan menjadi serangan paling mematikan di Yaman pada tahun 2025 ini. 80 orang setidaknya harus merenggang nyawa akibat peristiwa tersebut. Meskipun menyasar Houthi, banyak rakyat tak bersalah juga harus menjadi korban. Kelompok Houthi pun kemudian murka dan melancarkan serangan balasan menggunakan misil rudal. Hasilnya, 2 kapal induk Amerika Serikat dan Israel hangus terbakar akibat peristiwa tersebut. Celana pendek corduroy berbahan lembut dan sangat nyaman digunakan. Cek linknya untuk dapetin harga yang termurah. Indonesia datang jadi penyelamat Yaman. Sederet masalah yang melanda Yaman menjadi perhatian penuh masyarakat internasional. Tak terkecuali Indonesia yang begitu prihatin dengan penderitaan rakyat negeri para nabi. Saat negara lain mengabadikan konflik, Indonesia justru maju paling depan menyokong Yaman. Terbukti negeri Nusantara terus memantau dan memperingatkan agar segera berdamai. Melalui Kementerian Luar Negeri Sugiono, Indonesia bakal menjadi penengah pencegah konflik semakin luas. Sugiono menegaskan semua pihak untuk bisa menahan diri dan menghentikan eskalasi. Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, menghentikan eskalasi, serta menghindari tindakan sepihak yang dapat mengganggu stabilitas. Dalam kaitan ini, Indonesia mencatat dan mengapresiasi upaya Kerajaan Arab Saudi serta negara-negara terkait untuk sama-sama berunding, kata Sugiono. Namun ketegangan Arab Saudi dan Yaman masih berlanjut hingga sampai saat ini. Gak main-main, Indonesia langsung mengambil tindakan dengan rencana mengirimkan pasukan perdamaian. Rencana pengiriman pasukan ini sejalan dengan peran penting yang diemban Indonesia. Bumi Nusantara tergabung dalam MIKTA yang merupakan Persatuan Negara Kekuatan Tengah. Organisasi ini dibentuk untuk melawan negara adidaya seperti Amerika Serikat yang kerap membuat onar. Saat ini kekuatan MIKTA dipegang oleh Korea Selatan. Di bawah kepemimpinan negeri ginseng, arah kebijakan politik MIKTA menyasar penghentian konflik di belahan dunia. Indonesia memang gak sedikit pun melupakan Yaman. Buktinya, Bumi Nusantara kerap memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan rakyat Yaman. Saat terjadi bencana, Indonesia bahkan tidak melupakan Yaman. Negeri 1001 pulau sempat mengirimkan bantuan 67,5 ton saat terjadi gempa besar. Nggak cuma itu, Indonesia juga memainkan taktik diplomasi dengan merayu putra mahkota Mohammed bin Salman. Prabowo Subianto sempat berkunjung ke Arab Saudi dan menyerukan penyelesaian konflik. Sang presiden prihatin dengan krisis yang terjadi di Yaman. Kami mendukung penuh upaya penyelesaian damai dan menghargai kontribusi Arab Saudi dalam memfasilitasi rekonsiliasi di Yaman, tegas Prabowo dengan nada berapi-api. Sneakers dari HD Sport kini turun harga, cocok menambah gaya kecemu saat berlibur. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Indonesia selamatkan perang saudara Yaman yang sebenarnya dipengaruhi Amerika Serikat.
Bagaimana pendapatmu? Apakah peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Yaman sangat berpengaruh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.